syukron Ustaz atas pemaparan awal tentang Islam versus pluralisme agama. Saya ingin nanya Ustaz, kemarin juga baru dapat kata-kata gitu di status WA teman saya yang agamanya Hindu. Jadi dia nulis gitu, ada kawan dia bilang kalau kawannya itu bukan beragama gitu, tapi bertuhan. Karena menurut kawannya ini banyak orang yang beragama tapi nggak bertuhan gitu. Ini apakah ada macam terobosan ke depannya untuk menghilangkan agama gitu, tapi cukup bertuhan gitu, jangan beragama? Pandangan Ustaz bagaimana mengenai statement itu? Bismillahirrahmanirrahim. Perlu didudukkan, yang menjelaskan Tuhan itu apa kalau bukan agama? Ya kan? Sekarang kita memahami ini Tuhan, konsep Tuhan itu benar. Siapa yang menjelaskan itu? Tokoh agama, bukan tokoh politik. Tokoh agama, tokoh yang dia memang punya kepakaran, kapasitas keilmuan dalam agama. Sehingga kalau di dalam sejarah agama-agama, sejarawan Islam menyimpulkan bahwa keberagamaan itu adalah hal yang prinsip dan orisinil di dalam setiap manusia. Meskipun sampai suku yang sangat primitif pun mengakui dia itu beragama, cuman konsepnya saja yang berbeda. Dari agama itulah dipahami konsep Tuhan. Ini Tuhan, misalnya ada, kalau di Hindu mungkin mereka meyakini adanya Trimurti, ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu. Kemudian yang tiga ini menjelma dalam bentuk manusia, Krishna. Itu siapa yang menjelaskan kalau bukan tokoh agama? Kemudian di dalam Kristen ada Trinitas juga begitu. Kemudian Tuhan menjelma dalam bentuk roh, masuk ke dalam rahim Maryam. Dia lahir dalam bentuk Yesus. Kemudian Tuhan itu disalibkan. Hari ketiga dia naik ke langit dan sekarang sedang duduk di sebelah kanan Bapaknya. Itu kan keyakinan Kristen. Nah, yang menjelaskan itu siapa kalau bukan tokoh agama? Nah, konsep-konsep agama itulah akhirnya yang ada penyimpangan, deviasi di tengah perjalanan sejarahnya. Hanya Islamlah yang tidak berubah sampai detik ini. Berubah. Masjid banyak misalnya, tapi tetap sholat 5 waktu itu tidak ada yang menyangka. Paling nanti perbedaannya adalah hal yang sifatnya tidak prinsip dalam agama. Tapi kok di dalam agama yang lain itu luar biasa. Di gereja Kristen saja itu luar biasa, berapa cabang itu. GPI saja ada berapa, gereja Pentakosta. Kemudian ada lagi Pentakosta. GBHP sama HKBP itu berbeda lagi konsep-konsep tertentu itu. Masalah dalam tanah karo ada masalah kuliti. Kulit itu sepersepuluhan. Itu beda lagi konsepnya. Kalau kita mungkin zakat lah 0,5%. Mereka tidak punya konsep itu. Tapi kalau dicari dasar dalam agama nggak ketemu. Nggak ketemu. Di Syiah ada al-khumus 5% itu untuk membuka agamanya. Mereka mengakui kami ahli bait Nabi. Dari mana Khomeini dari ahli bait? Gak ketemu cabangnya, gak ketemu dasarnya. Tapi kalau Islam, makanya kata Rasul dasarnya sederhana. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang siapa yang paham Al-Quran dan Sunnah? Ulama yang warasatul anbiya. Kesana kita merujuk, karena nggak ada yang paham Quran dan Sunnah kecuali para ulama itu. Maka dikatakan ulama itu pewaris para nabi. Karena kita nggak mungkin langsung dalam Quran dan Sunnah. Ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah langsung. Sementara dia tidak lahir di Arab dan tidak pernah belajar bahasa Arab. Sementara Quran bahasa Arab. Qurannya apa Pak? Quran terjemah. Loh, kenapa Quran terjemah? Tanya langsung. Ya langsung bahasa Arab dong. Susah ya kan? Nggak bisa. Jadi yang bisa mengatakan kami cukup bertuhan, tidak perlu beragama. Cara bertuhan yang baik itu ada di dalam agama. Dalam agama. Saya pernah ketemu dengan itu debat sama dengan aktivis gereja. Tapi saya meyakini beliau adalah pendeta. Saya tanya sederhana begitu.
Kenapa kalian masuk ke gereja itu pada hari itu? Sementara kalau kalian bolak-balik mau kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, nggak akan ketemu. Bagi mereka begini alasannya itu. Kami nggak penting harinya, yang penting ibadah. Saya tanya, dalam kitab Kisah Para Rasul disebutkan loh ayatnya. Siapa yang tidak menghargai hari Sabat maka hukumannya mati. Saya jawab. Gimana menjelaskan agama yang sudah dikatakan benar sementara dia sudah jauh dari dasarnya? Karena Nabi Isa nggak pernah beribadah pada hari Ahad. Mana dasarnya? Dia ada Sabtu. Sekarang mereka sekarang hari Ahad. Makanya antum kalau mendebat itu juga menarik itu. Buat aja hadiahnya Al-Fatah, sebenarnya yang dapat dalilnya hari Ahad Yesus ke sinagog misalnya, saya kasih Al-Fatah, nggak akan ketemu. Nah, sementara Islam ketemu sholat Jumat, kenapa sholat Jumat? Ada ayatnya kok. Kita nudia pilih sholat ini, pilih sholat ini jam Jumat, ada ayatnya. Kemudian kita mungkin haji, ada ayatnya. Di puasa ada, semua ada dalilnya. Bahkan di dalam sunnah itu didetailkan gitu kan, dalam yang seperti umum dalam Quran didetailkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan kami cukup bertuhan tanpa beragama. Sekarang yang berdasarkan Tuhan ente begitu siapa kalau nggak bukan pusat-pusat ente gitu kan? Nggak bisa sembarangan. Pokoknya menurut saya Tuhan begini. Loh, nggak bisa menurut kita. Kita ini siapa? Saya tokoh agama. Agama apa? Ya agama yang beragama tadi. Cukup bertuhan saja. Nggak bisa. Makanya din itu di dalam Islam jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Inna dina indallahi Islam. Jadi Islam itu nama din. Nama din. Kemudian waman yabtaghi ghairal islami dinan, din disebutkan. Ada lagi ayat yang lain milah. Milah itu bukan din. Meskipun milah itu ada di dalam din itu. Maka tidak semua milah itu din, tapi din itu mencakup ajaran milah di dalamnya. Cara pandang, cara ibadah, makanya wattabi'u millata abikum Ibrahim. Karena ada yang bisa diambil dari milah itu. Khitan misalnya, tauhid, kemudian tawaf, itu semuanya adalah dari Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Nah ini penting. Makanya ini keliru konsepnya kalau kita katakan banyak justru orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Enggak mungkin. Setiap orang beragama pasti konsep pertama adalah Tuhan. Maka anak ini perlu direspon. Enggak mungkin. Orang yang beragama pasti bertuhan karena konsep agama yang paling utama konsep Tuhan. Terserah apakah konsep Tuhan itu keliru atau benar, pasti itu konsep Tuhan. Mana ada agama yang tidak bertuhan? Semuanya bertuhan. Cuma konsepnya dia berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang menyimpang. Itu lain. Yang jelas semua agama pasti memiliki konsep Tuhan. Sampai agama jahiliyah pun ada Tuhan. Tuhan berhala ya. Allah